Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septi Nurliza dengan NPM E1J023065 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek metode morfologi 2024 dari mata kuliah botani dengan dosen pengampu Ibu Uswatu Nurjana. Di sini spesies yang saya dapatkan adalah kecombrang dengan nama ilmiah Edlingera elatior dari famili Zingiberaceae. Di sini mari kita mulai dari morfologi akar terlebih dahulu. Baiklah, untuk slide pertama yaitu morfologi akar. Sifat akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah, dengan arah tumbuh arah tanah ke pusat bumi, berbuku, warnanya kuning tua atau kuning kegelapan. Bentuk ujung akar meruncing untuk menembus tanah. Fungsi akar yaitu memperkuat berdirinya tumbuhan untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah, mengangkut zat-zat makanan dan air yang sudah diserap ke tempat yang memerlukan. Bagian-bagian akar pertama yaitu leher akar, bagian yang bersambungan dengan akar. Batang akar ialah bagian yang terdapat antara leher dan ujung. Yang ketiga, cabang akar, yaitu bagian akar yang keluar dari pokok dan dapat melakukan percabangan. Yang keempat, rambut akar merupakan bagian akar yang penonjolan sel-sel kulit keluar akar yang panjang. Yang kelima, ada serabut akar, bagian cabang-cabang akar yang halus. Yang keenam, ujung akar, yaitu bagian akar yang paling muda yang masih dapat melakukan pertumbuhan. Yang ketujuh, tudung akar, yaitu bagian yang terletak paling ujung berguna untuk melindungi ujung akar yang paling muda. Sistem perakaran pada tanaman kecombrang yaitu akar serabut. Yang kedua yaitu morfologi batang. Berdasarkan jelas tidaknya batang, maka tanaman kecombrang jelas berbatang. Berbentuk bulat atau teres, membesar di bagian pangkalnya. Batang membentuk rumpun, permukaannya licin atau lepis. Arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas. Sifat batang berbentuk panjang bulat, terdiri atas ruas masing-masing dibatasi buku-buku. Tumbuhnya biasanya ke atas, bersifat fototrop atau heliotrop. Selalu bertambah panjang, tidak mengalami percabangan. Tugas batang mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah yaitu daun bunga dan daun buah, memperluas bidang asimilasi sebagai jalur pengangkut air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas, dan menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Pada percabangan batang, tanaman kecombrang tidak memiliki percabangan batang, tidak memiliki sifat cabang batang, dan tidak ada arah tumbuh cabang batang. Morfologi daun. Fungsi daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai organ pernapasan. Di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi, tempat terjadinya transpirasi, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Bagian-bagian daun yaitu pertama ada upi daun atau pelepah daun, vagina, tangkai daun, petiolus, dan helaian daun, lamina. Daun kecombrang termasuk ke dalam daun lengkap karena mempunyai bagian-bagian tersebut. Faktor identifikasi daun. Bentuk daun kecombrang jorong lonjong, ujung daun kecombrang meruncing, pangkal daun kecombrang membulat, tulang daun kecombrang menyirip, tepi daun kecombrang yaitu berombak, daging daun kecombrang tipis tetapi cukup kaku, warna daun kecombrang hijau, permukaan daun kecombrang licin. Morfologi bunga. Fungsi bunga yaitu ada fungsi utamanya sebagai organ polinasi dan fertilisasi, dan fungsi tambahannya untuk
propagasi keturunan atau penyerbukan. Bunga kecombrang termasuk bunga lengkap, termasuk juga bunga sempurna. Bunga kecombrang termasuk bunga majemuk yang susunan ibu tangkai bunga, dasar-dasar pelindung, dan daun-daun pelindung, termasuk bunga berumah satu. Simetri bunga kecombrang termasuk simetri setangkup tunggal. Recepta culum bunga kecombrang seperti awan. Kelopak kecombrang berbentuk lepas atau bebas. Kelopak bunga kecombrang berfungsi untuk menarik perhatian serangga dan membantu penyerbukan. Mahkota bunga kecombrang berbentuk tabung berfungsi membantu penyerbukan. Morfologi buah. Buah kecombrang termasuk buah sejati majemuk karena berasal dari bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah saja. Bagian-bagian bunga yang ikut tumbuh menjadi buah: 1 tangkai bunga, 2 dasar bunga bersama, 3 dasar bunga, 4 kelopak bunga, 5 tenda bunga. Morfologi biji. Biji kecombrang termasuk biji tertutup karena bakal buah yang dilindungi oleh daun buah. Bagian yang mengikuti biji adalah lapisan kulit dalam dan lapisan kulit luar. Kecombrang tidak memiliki tipe perkecambahan karena kecombrang berkembang biak dengan tunas. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Organa metamorfa yang dimiliki oleh tanaman kecombrang adalah rizoma atau rimpang yang berfungsi untuk menimbun zat-zat makanan cadangan. Di samping itu, rimpang dapat pula dijadikan alat perkembangbiakan. Rimpang juga menyimpan banyak minyak atsiri dan alkaloid yang berkhasiat pengobatan. Tanaman kecombrang tidak memiliki organa aksesoria. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.